Jakarta, kota dengan dinamika politiknya yang selalu mendebarkan, kembali jadi panggung utama persaingan para raksasa politik. Kali ini, isu panas berkisar pada satu nama besar, Ridwan Kamil, calon dari Koalisi Indonesia Maju. Namun, bayangan Anies Baswedan bagi para pendukung setianya kembali menghantui pergerakan mereka. Sebuah pertemuan sederhana terjadi di kediaman Anies, menghadirkan pasangan calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Sekilas, pertemuan ini tampak biasa saja, namun seolah menjadi deklarasi tak langsung. Dukungan Anies kini punya arah baru. Pasangan nomor urut 3 ini tampaknya menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Ridwan Kamil dan kelompok politik yang menopangnya. Dan disinilah ironinya, Ridwan Kamil, sang calon dari KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang digadang-gadang sebagai penerus visi politik besar, harus menghadapi kenyataan bahwa nama Anies Baswedan masih begitu kuat menancap di hati masyarakat Jakarta. Bahkan ketika Anies gagal maju, auranya tetap memecah formasi strategi lawan, sebuah pukulan telak untuk KIM. Namun drama ini tak berhenti di situ. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan komentar sinis dengan nada penuh arogansi. Ia berkata, pertemuan itu biasa saja, kecuali bertemu dengan mantan presiden, baru spesial. Sebuah sindiran yang seolah-olah ingin mengerdilkan Anies Baswedan, tapi justru membuka retorika kosong dari sisi mereka sendiri. Biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi, gitu kan. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Jadi kita kalau kan Pak Ridwan Kamil kan sudah ketemu sama Pak Prabowo, presiden, sama Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kami juga menganggap sesuatu yang luar biasa proses politik, komunikasi politiknya, ya. Tapi mari kita telaah lebih dalam. Bukankah komentar seperti ini justru menunjukkan ketakutan mereka ketika sekedar pertemuan politis kecil dianggap ancaman besar? Itu artinya posisi KIM dan Ridwan Kamil memang goyah. Dan bukankah ini menegaskan bahwa dukungan Anies pada Pramono Rano Karno membawa sinyal kuat, sinyal bahwa dominasi KIM dan Ridwan Kamil mungkin saja berakhir sebelum benar-benar dimulai. Jadi, siapa yang benar-benar memimpin langkah politik Jakarta? Pramono Rano yang didukung oleh Abah Anies atau Ridwan Kamil yang disokong oleh KIM? Drama politik ini bukan sekedar soal siapa yang menang dan kalah, tapi siapa yang akan benar-benar merebut hati masyarakat Jakarta. Satu hal yang pasti, dalam panggung besar politik ini, rakyatlah yang akhirnya menentukan cerita siapa yang tamat lebih dahulu. Dengan demikian, pengamat politik Rocky Gerung ikut serta menyoroti pertemuan mereka. Kamil, tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu atau yang disebut anak-anak Abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kita bisa buat analisis apakah itu semacam pragmatisme Anies yang melihat bahwa Ridwan Kamil itu potensi untuk kehilangan dukungan karena ketiadaan ide yang sifatnya menarik, ide yang sifatnya captivated itu. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa dibuat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran semacam ini yang sedang diedarkan untuk dianalisis oleh para komentator. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler,
Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu adalah partai yang lebih inklusif, untuk tidak menyebut sekuler, bagi Anies tuh. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, dan tidak sempit secara ideologis. Nah, ini sebetulnya yang menarik, bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya. Tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Implikasi dari mendekatnya Anies ke Pramono Anung juga itu menandakan bahwa publik ingin melihat DKI itu tidak mengabdi pada kekuasaan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa Anies tidak akan muncul lagi di PDIP di Jakarta, dan dengan sendirinya akan dihalangi Anies berkunjung ke PDIP atau dikunjungi oleh PDIP. Tetapi kalau fakta hari ini menunjukkan bahwa Anies bisa berdekatan dengan PDIP, itu penanda juga di daerah bahwa ada kesulitan dari rejim Pak Jokowi atau sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi untuk menghalau PDIP. Jadi kalau PDIP menang di Jakarta, dan kelihatannya akan itu yang terjadi, maka itu atau harapan itu juga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ini faktor Jokowi ini akan dibatalkan, atau upaya Jokowi untuk terus cawe-cawe. Orang bilang ya boleh dong Jokowi cawe-cawe, boleh aja sebagai orang biasa sekarang. Tetapi kan konteksnya adalah keinginan Jokowi untuk memastikan pengendalian politik supaya anak-anaknya itu bisa ikut di dalam proses 3-4 tahun ke depan menuju 2029. Jadi kita mesti baca dari segi itu, bukan sekedar hak Jokowi untuk mendukung seseorang, tapi hak Jokowi mendukung calon-calon gubernur atau bupati ini untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan wilayah yang dia dukung tuh. Kan tetap kita mesti jujur katakan bahwa Jokowi punya perencanaan yang final, bahwa Indonesia itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya.